Oke, kita lanjut ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paulzang, dengan judul Tidak Berdosa Lagi. Lektor kita hari ini ada Ibu Sarinah dan Pak Cecep. Nanti Ibu Sarinah akan membacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 22 dan Pak Cecep akan membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24. Dan untuk doa firman Tuhan nanti oleh Pak Ali Mulyo. Sebelum kita masuk dalam pembacaan ayat, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Ali Mulyo. Terima kasih Bu Endang. Tiba saatnya Bapak, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, Pastor Paul. Bapak, kiranya roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian turun atas Pastor Paul, Bapak. Kiranya kami bisa menangkap sesuatu dari firman-Mu, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sambut di firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ali. Silahkan para lektor. Ya, saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 22. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya pada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya
yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian. Baik, saya lanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita punya wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya yang menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hal kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, setiap hari kita ditambahkan jiwa-jiwa baru baik yang di Indonesia maupun yang di Eropa ya. Dan kita mau terus menuai bersama-sama ya saudara ya, menuai seluruh dunia ya, karena kita adalah komunitas internasional. Kita akan tuai seluruh dunia sebanyak-banyaknya ya. Jadi Anda yang di Hong Kong, Anda yang di Singapura ya, ini Bu Lucy, yang di Hong Kong ini ada Bu Ajeng, Diajeng, dan teman-teman yang lain ya. Siapa aja yang di Hong Kong ya, Mas? Ada Bu Dwi Marginingsi, ada siapa lagi tuh? Wah, banyak itu ya di Hong Kong ya. Sorry ya, maaf saya lupa satu-satu. Yang di Singapura juga ada banyak ya. Ada mahasiswa kita juga ya, ada mahasiswa kita juga ya. Semua kita latih sungguh-sungguh ya, supaya itu benar-benar berkualitas, bukan hanya di dalam firman Tuhan, tapi dalam karakter dan dalam pekerjaan. Karena kalau kamu lakukan pengajaran-pengajaran di sini, tips-tips yang saya berikan, kamu pasti kerjanya nanti bagus. Ya. Sebab ketika kamu mau melayani Tuhan, ya, kamu bilang melayani Tuhan, kamu itu bekerja yang benar, saudara. Ya, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena bekerja itu adalah ibadah. Ya, bekerja itu adalah sebuah ibadah. Jadi jangan main-main dengan pekerjaanmu, jangan menyepelekan pekerjaanmu. Ya. Nah, setiap hari kita juga ada terus ya orang-orang yang kita menangkan ya, dan kita sekarang lagi mau bikin pemuritan lagi. Kita sudah lama nggak bikin ini ya, film pembaptisan ya. Perlu ya video-video pembaptisan, tolong dibuat di multimedia supaya orang tahu ada banyak yang dibaptis di tempat kita. Begitu banyak ya. Secara official mungkin sekitar officially ya, ada 650-an yang kita baptis. Tapi lebih dari itu, ya ada yang sempat tidak tercatat di awal-awal itu ya. Selama saya melayani kembali, ya officially itu sudah 650-an, ditambah yang di awal-awal kita nggak catat ya, seratusan lebih, di 700, hampir 800 yang kita baptis. Ya, tetapi terus ya, nyatanya Tuhan baik sekali. Ya, setidak-tidaknya orang-orang ini sebagian masih tetap bersama kita untuk kita muridkan. Bahkan ada beberapa yang luar biasa ya, seperti Anissa dan keluarganya masih setia ya. Siliwangi dan keluarganya masih tetap bersama dengan kita, dan banyak lagi yang lain ya tentunya ya. Orang-orang yang lama ya, yang pertama-tama ketika kita gegeran-gegeran itu kita baptis. Walaupun sebelumnya saya sudah banyak membaptis juga ya. Dan yang yang lebih luar biasa lagi ya, saudara, setiap hari ya kita di sini ada tempat untuk praktek, karena kita ada banyak sekali yayasan-yayasan, komunitas-komunitas kecilnya lagi, komunitas-komunitas lagi. Nah, dalam komunitas-komunitas inilah kesempatan Anda untuk berinteraksi satu sama lain, untuk Anda bisa belajar mendewasakan satu sama lain. Makanya saya selalu kasih nasihat ya, dan saya selalu sedih ketika akhirnya berakhir dengan caci maki sesama komunitas. Ingat ya, kalian itu bukan musuh. Ya, kalian itu bukan musuh. Sehingga rasanya kok nggak pantas kalau di antara kalian itu saling mencaci maki. Ya kan? Bahkan ketika saya difitnah oleh Yuswa Tewu, Saifuddin, ya, oleh orang-orang itu yang difitnah, saya tidak pernah mencaci mereka. Saya diam. Setelah selesai semuanya, saya ceritakan. Tapi setelah mereka sudah lewat batas, ya artinya mereka sudah benar-benar kelewatan, sudah berzina, dan baru saya hajar tuh ya.
Tetapi saya mengajar mereka bukan karena dulu mereka mencaci maki saya, bukan. Tapi karena kamu tuh sebagai pendeta kok berzina. Makanya saya maki-maki itu ya. Kamu tidak sepantasnya begitu. Di pendeta, maki-makinya pun kita bukan kayak maki-maki orang Islam. Ya, karena kita berharap mereka masih mau bertobat. Dia bertobatnya sama Tuhan, bukan sama saya. Dan itu urusannya mereka dengan Tuhan. Pokoknya kita sudah sampaikan. Tetapi di antara kita, jangan saudara ya, jangan menebarkan fitnah, jangan menyebarkan apa namanya kebohongan-kebohongan demi membela diri kita. Ya, seringkali ya, karena kamu ingin mempertahankan harga dirimu, maka kamu akan melemparkan isu yang tidak baik. Nah, disitulah maka kamu akan terjebak dengan berbagai macam dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena egomu, karena kamu ingin mempertahankan. Ya, saudara ya. Ada satu hal ketika kamu ingin menegur, memberitahu dengan kamu sedang melampiaskan egomu. Dan itu beda tipis. Hanya hatimu yang tahu, saudara. Ya, ketika saya kasih tahu ini informasinya seperti ini. Saya menegur seseorang. Itu bisa beda tipis dengan kebencian loh, saudara. Dan yang tahu itu hanya hatimu. Ya, ketika kamu menegur seseorang, itu hanya hatimu dan Tuhan yang tahu. Nah, kalau kamu yakin itu dari Tuhan, kamu coba lakukan. Ya, tetapi kamu harus siap. Orang akan mengukur hal yang sama kepadamu. Nah, banyak orang mengukur ukurannya ke orang lain, dia dengan semangat, ketika dia diukur, dia marah-marah tuh, saudara. Nah, bahkan nabi-nabi pun ketika dia memberikan suara kenabian, dia diukur oleh ukurannya dia sendiri. Ya, siapapun yang menyuarakan suara kenabian, kamu akan diukur dengan apa yang kamu ukur. Termasuk saya, termasuk kamu, termasuk para nabi. Banyak orang diukur nggak lulus. Ya, kamu mengukur orang lain dengan senang hati, banyak orang merasa dirinya adalah nabi. Oh, ini adalah suara kenabian. Lalu kamu diukur dengan yang sama, saudara. Langsung lebrak. Langsung ada manifestasi kerasukan. Ya, kalau Anda siap mengukur orang lain, siaplah kalau mau diukur. Tak dengan takaran yang sama. Bukan berarti kamu tidak boleh mengukur orang lain. Boleh, saudara. Ya, boleh kalau kamu siap. Ya, boleh kalau kamu siap untuk diukur dengan hal yang sama. Kalau kamu nggak mau diukur, ya kamu jangan mengukur orang lain. Dan diukur itu nggak enak. Ya, hidupmu dipantau. Seorang nabi itu hidupnya dipantau, ya seperti domba sembelihan. Dan kamu tidak boleh mengeluh. Kalau kamu mengeluh, kamu bukan nabi. Kalau kamu mengeluh, kamu jangan jadi nabi lah. Banyak orang mengeluh ke saya ya, tapi saya tahu dia sendiri suka ngukur ke orang lain. Dia mengeluh karena hidupnya berat sekali, jadi difitnah lah, di inilah, di itulah. Terus saya bilang, lah kamu sendiri ngukur orang lain. Kamu sendiri ngatain orang lain sesat. Kayak Elia Miron, ngatain orang lain sesat. Ini orang ini sesat, ini sesat, itu sesat. Ketika dia diomongin sesat sama orang Kristen, dia merengek, saudara ya. Nah itu loh, ketika saya mengatain orang lain sesat, saya juga siap dikatain sesat. Dan sudah banyak orang ngatain saya sesat. Dan saya tidak pernah merengek-rengek. Ingat, saya orangnya, emang siapa kamu mengukur saya? Ya kan? Bukan sombong, tapi kamu kan udah ngasih makan saya. Kalau kamu berkontribusi dalam hidup saya, kamu boleh mengukur saya. Nah, itulah senjatanya, saudara. Nah, makanya kamu mau mengukur saya kayak apa, saya nggak urusan. Ya, nah, beneran, saudara ya. Kamu mengukur orang lain, kamu tuh jangan pernah merengek, mewek, curhat sama orang lain ketika kamu diukur.
Kalau begitu kamu mengukur orang lain, kamu terus diukur orang, terus kamu jadi curhat, jadi mewek, ya kamu harusnya sadar diri itu. Kalau ada orang sedang menghakimi kamu, ingat, pasti kamu pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Pasti kamu ada tinggal di lingkungan itu, ya. Kamu akan serupa dengan teman-temanmu, ya. Sekarang siapa yang menghakimi saya, saudara? Sulit cari orang yang menghakimi saya, karena saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi orang menuduh saya menghakimi kan, tapi saya nggak urusan. Nah, itu loh. Dan saya tidak merengek-rengek. Kenapa ya orang menghakimi saya ya? Kenapa ya? Orang menuduh saya begini, menuduh begitu ya. Sebab orang-orang yang menuduh saya hidupnya tidak lebih baik dari saya, bahkan mereka tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Ya, saudara ya. Bahkan ketika kita dihakimi, ya ketika kita menghakimi, kamu harus tahu. Ini prinsip klinik, saudara ya. Prinsip di dalam alam roh. Kalau kamu ya lagi ngutukin orang, hati-hati ya. Kamu kudu beres deh. Hidupmu benar-benar dijaga habis-habisan, saudara. Kalau kamu lagi mengucapkan hal yang tidak baik ke orang, ya, saya nih puasa 40 hari 40 malam, terus saya ngutukin orang musuh-musuh saya dulu ya. Saking saya sakit hatinya, ya, sakit hatinya dan saya nggak bisa ngelawan karena memang tak punya kemampuan secara finansial dan secara backingan. Jadi yang saya tahu apa? Saya puasa 40 hari 40 malam sampai mau mati itu saya puasa. Tiap malam saudara saya bacain. Ketika saya bacain kutukan itu, hidup saya kudu beres, saudara. Begitu hidup saya nggak beres, kutuk itu nempel sama saya. Hati-hati, saudara. Ketika kamu memberikan suara kenabian, katamu itu adalah suara kenabian gitu ya, hidup kamu kudu beres loh. Begitu hidup kamu nggak beres, kamu akan ditimpa yang sama. Suara kenabian kan juga sama, sebuah kutuk. Paling enak apa? Ucapin berkat. Paling enak apa? Memperkataan perkataan yang positif tentang orang lain. Itu yang paling enak tuh. Ya, setuju ya? Nah, ini kan saya kasih kamu rahasianya. Ya. Jadi, kalau kamu hidup sudah bersama dengan Tuhan Yesus, ya, lalu ada gesekan dengan sesama saudara, ingat, mereka bukan orang berdosa, kita bukan orang berdosa. Dan jangan menjadi berdosa gara-gara konflik. Justru biarlah konflik itu menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Allah, anak-anak yang lahir dari Allah. Di dalam konflik itu, makanya waktu di dalam konflik itu dengan sesama saudara seiman yang bukan musuh, ya, bukan musuh, dan jangan menuduh mereka musuh, ya, jangan. Kalau kamu berpikir bahwa di dalam komunitas ini dia adalah musuhmu, jangan-jangan kamu sakit jiwa loh, saudara. Jangan-jangan kamu sakit jiwa. Kamu perlu datang ke psikiater, ke psikolog yang benar. Kalau kamu setekali bertengkar, lalu kamu berpikir dia musuhmu dan kamu harus jatuhkan dia, jangan-jangan kamu sakit jiwa loh. Ketika kita berkonflik, wajar. Saya dengan Pak David, kita berkonflik dalam arti perbedaan pendapat. Wajar, nggak apa-apa. Ya, biasanya Pak David yang mengalah. Ya harus mengalah dong, karena kan saya pemimpin ya kan. Tetapi Pak David kan bukan musuh saya, dan ketika saya bilang untuk Pak David atau Pak David memberi masukan kepada saya kan dalam rangka untuk kebaikan bersama. Ketika saya berkonflik dengan Ana, dia kan bukan musuh saya, ya kan? Masa tuh saya mau celakain Ana gara-gara konflik itu? Enggak kan? Ketika saya berkonflik ya dengan pengurus yang lain,
Mereka bukan musuh saya. Makanya saya tidak pernah jelek-jelekin mereka. Karena mereka bukan musuh. Sekalipun menjengkelkan, sungguh menjengkelkan. Dan saya hanya menceritakan kepada lingkaran satu, ring dalam pengurus itu. Ini loh masalah sebenarnya. Dan saya jengkel. Tetapi itu pun saya berhati-hati ceritanya. Ya, karena mereka bukan musuh. Sekalipun mungkin ada tendensi mau mencelakakan saya. Tapi mereka bukan musuh. Ingat-ingat loh. Waktu saya mau usir Galarwa itu, saya bentak mereka, kamu nggak nyadar saya itu bukan musuh kamu ya? Nah, tetapi waktu itu mereka berkeras kan, menganggap saya musuh kan. Jadi ya udah deh, gini aja deh. Besok kamu jangan di sini lagi. Itu saudara, supaya jangan, karena mereka sudah tidak mau mendengarkan lagi. Ya, kalau sudah sama saya sudah nggak mau dengerin, ya susah saudara ya. Ya kan, dengan pembinanya Pak Topi nggak mau dengerin, dengan saya sebagai gembala nggak mau dengerin, ya sudah saya harus ambil keputusan. Ya, kenapa? Karena itu masalah uang yang cukup besar. Dan saya nanti yang buat bancaan, saudara. Tapi tanpa harus menjadikannya musuh. Ya, tetapi orang itu tadi begitu terlepas dari komunitas ini, kok kenapa menganggap kita musuh ya? Mengapa? Nah, karena apa, saudara? Karena belum dewasa. Karena kamu tidak dewasa dan tidak mau dewasa. Ya, saya keluar kerjaan ribut, keluar kerjaan. Setelah itu saya tetap baik sama bos-bos saya yang lama. Itu sudah saya latih dari dulu. Saya belajar ya ke kesalahpahaman, ketidaksetujuan bukan menjadikan kita musuh. Tapi tidak semua orang bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin. Nah, Anda sudah saya ajarin, kalau Anda bisa, ya saya yakin ada yang salah dengan hidupmu. Berarti kamu belum diperdamaikan dengan Yesus. Berarti kamu masih berdosa. Nah, itu kesimpulannya. Kemarin saya penebusan Yesus itu, ya tujuan penebusan Yesus itu kan untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita belum berdamai dengan Bapa? Bagaimana kamu bisa berdamai dengan orang lain kalau kamu sendiri belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri? Ya kan? Bagaimana bisa? Nah, jadi kamu sering berkonflik. Bapak Paul sering berkonflik? Enggak. Saya tidak berkonflik dengan orang, berkonflik dengan saya. Itu bukan urusan saya. Kalau orang berkonflik dengan saya akan selesaikan. Tapi kalau dia tidak mau selesaikan, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau membuat semua orang lain menyukai saya. Ya, kalau orang tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Tapi tidak membuat saya harus membenci orang itu, kan? Tahu bedanya, saudara? Nah, kalau kamu mengerti ini, ya, maka sebetulnya ketika ada orang yang sedang berkonflik dengan kamu tidak perlu menjadi membesar-besarkannya seakan sesuatu itu adalah pusat dari konflik, itu adalah pusat dari hidupmu. Ya, konflik itu tidak ada. Kalau saya berkonflik dengan orang, ya, maka saya selalu melepaskan berkat buat orang itu. Ya, kalau sudah selesai, baru saya cerita selalu masalah sebenarnya apa. Tapi saat konflik itu saya mau cerita. Sampai kemudian orang ini melanggar aturan yang paling penting dalam konflik. Itu apa? Pengkhianatan. Kalau sudah pengkhianatan, dia nyebrang ke Islam, musuh. Tiada ampun, saudara. Tiada ampun itu bukannya tiada maaf, tapi tiada ampun.
Enggak, ya. Tapi tetap mengampuni, maksudnya ya, bukan tiada ampun, tiada pengampunan. Tapi sampai orang ampun-ampunan, pokoknya enggak. Hati-hati, musuh tetap musuh. Tetapi kita tetap mengasihi musuh kita, ya. Tapi musuh tetap musuh, hati-hati saudara. Nanti dia akan mengkhianati kamu, kamu teledor, dikira musuh, oh enggak, kita semua berteman. Padahal dia musuh, kita tahu dia musuh. Jangan basa-basi kamu kalau begitu. Makanya 2 Yohanes 1 ayat 9, kamu nggak boleh basa-basi tuh sama orang begitu. Ya, tahu bedanya saudara ya. Orang-orang yang sudah pergi meninggalkan komunitas, tidak mengajarkan ajaran ini, lalu dia nyebrang ke orang, kamu tuh nggak boleh ngasih salam lagi, hati-hati. Kita tetap mengasihi, tapi kamu udah nggak usah basa-basi. Kamu nggak usah basa-basi, hati-hati. Ya, Marcel itu bolak-balik nanya, kan kita harus mengasihi, kita mengasihi, tapi kamu jangan bodoh. Musuh adalah musuh. Jangan kamu harus mengasihi lalu kamu bongkar semua dalam kita ke dia, kan bodoh kamu. Kamu kan jangan naruh kepala kamu ke musuh, namanya itu. Jangan ya, saudara ya. Kita harus hati-hati. Itulah bedanya. Tapi yang paling penting, saudara ya, di dalam konflik kita sesama anak Tuhan, utamakan ya, kamu adalah saudaraku. Jangan kamu ngomong yang keras, saudara. Ya, jangan kamu memaki. Ya, kamu nggak boleh ngomong yang keras. Kamu nggak boleh memaki. Kamu boleh ngomong isi hatimu, tapi tak boleh memaki. Karena dia adalah saudaramu. Ya, kamu konflik kakak beradik di dalam rumah. Kamu boleh nggak setuju. Nggak setuju. Oh, nggak boleh begitu, nggak bisa, nggak mau aku. Ya, tapi kamu jangan sampai bilang, asu kamu, anjing kamu, bangsat kamu. Nggak boleh, loh, saudara. Atau mengatakan kata-kata yang kotor kepada saudaramu itu nggak boleh, loh, saudara. Ya, loh, saya pun nggak mengatakan begitu. Saya ribut sama kakak saya bertiga. Ya, kalau kita ada perbedaan pendapat, ya udah kita diam dulu, kita nggak saling memaki, karena itu saudara saya. Ya, bahkan kalau itu musuh pun, kalau bisa kita jangan. Oh, Pak Paul kalau ngomong bahasa gitu, itu orang Islam. Saya lagi napokin orang bebal. Didiklah orang bebal menurut kebebalannya. Tapi ketika saya lagi mengajarkan kepada kamu, ya, ya saya ajarin. Ya di kelas itulah saya ngajarin kalian. Stop, 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 stop. Tanyanya jangan banyak-banyak. Stop, 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 stop. Satu-satu. Ah, tuh tak tegur ya. Pulusi, jangan tanya yang nggak perlu. Nah, itu tegur. Tapi kan nggak perlu ngobrol sesuatu nggak bebal, kan nggak perlu begitu, saudara. Ketika dalam komunitas ada kesalahpahaman, ada yang gaptek, ada yang kadang-kadang dia lagi pikirannya kemana, dia bacanya apa, jangan langsung direspon, ya, saudara ya. Siapa di sini kalau ngeliat baca apa nyamber dikit langsung sabar begitu, saudara. Tunggu 1 hari baru jawab. Jangan dibiasakan kamu baca WhatsApp, kamu nggak pas langsung sikat sabar begitu, saudara. Siapa yang suka begitu? Ayo ngacung, tobat kamu, saudara. Jangan. Di dalam komunitas itu, ya, kamu orang baru. Jangan ngatur-ngatur. Karena itu kan menimbulkan konflik. Ya, sudah diatur sama orang lama. Kamu belum tahu aturannya ya. Jangan kamu ngatur, kamu pikir itu bagus. Enggak bagus. Aturanmu enggak bagus, percaya saya. Kalau mau ngatur, kamu izin dulu sama orang lamanya. Siapa? Ini boleh enggak aku tanya begini. Karena ini komunitas, ini bukan perusahaan. Ya, kamu tidak perlu cari nama di sini. Kan kita mau sama-sama jalan. Kamu suka di sini kan karena komunitas kan. Jangan-jangan begitu kamu masuk komunitasnya jadi nggak bagus. Nah, jadi jangan kamu masuk komunitas baru lalu kamu mau ngatur. Nggak boleh. Itu akan menimbulkan konflik. Nggak boleh. Sekalipun kamu hebat, sekalipun kamu ini adalah seorang yang terkenal, nggak boleh, nggak urusan. Tenang, tenang, tenang.
itu juga akan menimbulkan konflik. Kamu harus belajar menahan diri. Lalu kamu usul sama siapa di situ yang senior. Boleh nggak dibeginikan? Boleh nggak dibegitukan? Sebab kadang-kadang ketika kamu negur orang, orang itu sudah dikasih tahu untuk seperti ini sama yang senior. Lalu kamu tegur. Orangnya nggak suka hati tuh, saudara. Nggak enak tuh jadinya tuh. Nah, itu kamu harus jaga aturan-aturan di dalam komunitas itu. Jangan sembarangan kamu langsung sambar sana, sambar sini. Nggak boleh tuh. Karena begitu kamu sambar sana, sambar sini, menimbulkan suasana yang nggak enak. Ya, kan usul, ya jangan. Kamu usul saja sama yang orang lamanya. Nggak tahu Pak siapa, ya udah diam saja. Emang kenapa sih harus usul? Kan kamu masuk komunitas ini kan karena komunitas ini menarik hati kamu kan. Dan di komunitasmu yang lama kan tidak semenarik komunitas yang di sini kan. Jadi belum tentu kamu masuk ke sini usulanmu itu akan lebih baik. Enggak, sudah baik di sini komunitas ini. Cuman kalau mau ada perbaikan kamu ikutin dulu. Kamu sudah kenal orang, nah kamu udah kenal kan siapa orang yang in charge di situ kan. Kamu saja tidak kenal. Lalu kamu mau ngatur-ngatur. Itu ya, belajar dari satu-satu tahap. Ya, Pak David, Pak Iman, sudah ngatur yang rapi. Ya, sudah diatur baik. Ya, kemudian ada Bu Endang, ini mulai ada Bu Ros, sudah diatur baik. Jangan langsung berubah maunya orang saya begini, saya begitu. Tak jamin jelek. Sebagus apapun kamu bikin, tak jamin jelek, bubar komunitasnya, saudara. Buktinya apa? Bubar komunitasnya. Bukan masalah bagus nggak bagus, jelek. Karena akhirnya kan bertikai, berarti kan jelek. Dibikin bagus kok nggak mau, ya bertikai kan berarti jelek. Bukan masalah tampilan acaranya bagus, tapi bagaimana kamu bisa sama-sama. Ya, jadi usulanmu di-drop dulu. Menahan diri dari mengusulkan sesuatu. Loh, serius? Kok baik kok, berarti kan mungkin kerajaan, nggak ada urusannya dengan kerajaan, ini pikiranmu jangan kemana-mana. Pikiranmu berarti kamu sombong, kamu merasa lebih baik dari kami. Ya kan, terus kan kalau dibalik coba, berarti kan kamu merasa lebih baik dari kami kan, berarti kan kamu yang sombong justru kan. Tahan diri dulu, diam, tenang. Ya, kamu lihat, coba kasih satu usulan dulu, diterima enggak. Jadi jangan ingin langsung mengubah. Ya, saudara ya. Jangan terburu-buru ingin mengubah. Karena ini komunitas, bukan perusahaan. Kalau itu perusahaan, dia butuh profit oriented cepat. Ini adalah komunitas. Membutuhkan kestabilan. Membutuhkan komunikasi yang lancar dulu. Ya, orang kita baru pakai software saja udah banyak konflik kok. Itu pun saya tegur, Bu Ana saya tegur. Nggak boleh terlalu cepat. Karena bahkan perusahaan saja begitu ganti software, separuh bisa keluar itu orang-orang lamanya. Dan kadang-kadang memang perusahaan-perusahaan itu buat ngeluarin orang lama caranya apa? Dikasih software yang susah, yang hebat, yang canggih. Orang lama langsung nggak tahan semua kan, pada keluar. Memang sengaja biar mumet. Tapi kan kita nggak mau mereka keluar. Kasih software mereka pada keluar, nggak tahan. Pelan-pelan, satu-satu. Aplikasi dulu. Tunggu. Jalanin lagi, dipaksa. Tapi satu-satu, jangan langsung semua. Nggak ngerti, nggak nangkep. Apalagi mereka juga mengeluh, tujuannya apa sih software kayak nggak percaya aja. Emang ini perusahaannya ini kayak punyanya kamu saja. Nah, ini kan begitu kan kemana-mana kan. Kan pada ini nanti suatu hari saya dan Ana tidak akan incas di sini. Tapi Dr. Ido, Dr. Yuwono, Marcel, Pak Enardo, Pak Stephen itu yang in charge. Jadi harus dengan sistem, kalau nggak kalian bertengkar nanti. Siapa yang paling berkuasa, siapa yang masanya paling banyak. Itu sudah saya pikirkan. Tapi aplikasinya harus pelan-pelan.
Karena ini adalah itu saja saya kudu pelan-pelan loh. Intinya apa saudara? Tetap gunakan kasih. Jangan gunakan kesemena-menaan. Jangan merasa kita lebih hebat dari yang lain. Kalau ada konflik, jangan kamu memaki. Kalau ada konflik, ingat itu bukan musuh. Kita ngomong saja baik-baik. Ya, keras pun jangan sampai keluar yang tidak sopan, omongannya tidak sopan. Atau menuduh. Apalagi kamu sampai ngomong dasar perawan tua atau sama muka kayak sihir. Itu tuh saya pernah cerita ya sesama pendeta dulu ya di grup saya lama dulu waktu di Indonesia. Sama-sama pendeta terkenal loh. Saling menganjing-anjing loh saudara. Saya sampai pusing lihatnya gitu ya. Kelihatan semua tuh otak aslinya ya. Ayo, kita ini orang yang lahir dari Tuhan, lahir dari Allah. Bukan lahir dari Tuhan ya, lahir dari Allah. Bahasa yang tepat. Orang-orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kamu masih begitu, masih berbuat dosa, jangan-jangan kamu sakit jiwa atau kamu belum lahir baru. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.